Salam. Siap menderita bagi Kristus, itu tema seragam. Tema kita di bulan Mei ini adalah menjadi gereja yang menggereja, itu tema secara umum. Siap menderita bagi Kristus. Tidak ada orang yang mau menderita, siapapun itu. Sehingga kita selalu berharap dan meminta agar penderitaan itu tidak menghampiri hidup kita. Tetapi adakah orang yang tidak menderita? Sekalipun kita selalu berdoa agar tidak menderita, tapi ternyata kita semua mengalami penderitaan dan mungkin masih terus menderita. Artinya bahwa penderitaan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan orang. Yang salah adalah kalau kita menderita lalu salahkan orang lain sebagai akibat dari penderitaan kita. Itu yang salah. Yang salah adalah kalau kita menderita lalu menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari penderitaan kita. Kisah para rasul ini bercerita tentang bagaimana Paulus yang awalnya disanjung, dipuja dalam pelayanannya, lalu tiba-tiba diserang dengan membabi buta, difitnah, ditangkap untuk dianiaya. Kita bisa bayangkan bahwa awalnya dipuja, disanjung, lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi difitnah, dihina, dan ditangkap bahkan dilempari. Tuduhan-tuduhan terhadap Paulus itu tidak prinsip, karena Paulus melakukan hal yang berbeda, yaitu membawa orang yang bukan Yahudi menerima keselamatan. Tapi kemudian itu tidak disukai oleh orang lain. Paulus kemudian dipaksa untuk melakukan pentahiran, tapi Paulus merasa bahwa dia tidak punya dosa dan salah. Kenapa harus melakukan pentahiran? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menuduh Pauluslah penyebab dari semuanya itu, sehingga peristiwa itu terjadi. Orang-orang Yahudi dari Asia kecil melancarkan tuduhan yang palsu dan berencana untuk menangkap Paulus. Namun Tuhan punya cerita yang lain. Rencana Tuhan indah dan tidak terselami. Kemudian ada prajurit-prajurit, ada utusan Romawi yang datang menyelamatkan Paulus. Cerita ini sinkron dengan apa yang kita baca kemarin dalam kebaktian rumah tangga. Saulus pergi dalam sebuah rencana yang jahat, tapi Tuhan membalikkan segala sesuatu hanya dengan satu sinar saja. Paulus yang bermaksud membunuh pengikut-pengikut Kristus, Saulus yang kemarin berangkat hendak membunuh pengikut-pengikut Kristus, tiba-tiba berubah menjadi Paulus. Sesampainya di sana bukan membunuh, tapi menjadi berkat. Ada banyak rancangan jahat yang sedang dirancang orang di dalam perjalanan ini, tapi dibalikkan Tuhan menjadi berkat. Ini yang terjadi dalam rancangan manusia. Ketika Saulus kemudian mendapat legitimasi dari Kaisar Romawi untuk boleh menangkap dan membunuh pengikut-pengikut Kristus, malah dalam perjalanan dia berubah. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus, pembawa kabar sukacita. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa hidup ini memang penuh dengan tantangan dan penuh dengan penderitaan. Jangan berharap mau nyaman saja. Jangan berharap bahwa mau menikmati yang enak-enak saja. Selalu ada penderitaan. Tapi penderitaan yang dimaksudkan adalah proses memikul salib. Menjadi percaya bukan bahwa kemudian kita akan hidup dalam keadaan yang kaya raya, tidak sakit dan seterusnya. Tetapi menjadi percaya itu adalah sedang dalam sakit, tapi iman tidak goyah. Sedang dalam kemiskinan, tapi pengharapan tetap kuat. Sedang dalam masalah dan pergumulan, tetapi tidak goyah keimanan kita kepada Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Sering awalnya kalau untuk pelayanan kita semangat, biasanya di akhir-akhir tanggung jawab orang menjadi melemah. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang tidak gampang dan tidak mulus. Terkadang awal pelayanan kita dipuji, lalu kemudian lama-kelamaan kita dikritik. Bahkan ada juga yang mengalami fitnaan, penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Yesus Kristus. Walaupun demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dalam setiap pekerjaan pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita.
Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi gereja yang menggereja. Gereja yang menggereja itu adalah gereja yang peduli terhadap orang-orang menderita. Gereja yang menggereja itu adalah gereja yang tidak hanya menjadi hakim terhadap perbuatan orang lain, tetapi menjadi penolong, menjadi penyelamat. Itulah fungsi gereja. Sering kita merasa bahwa gereja ini kemudian dinodai ketika melakukan karya-karya atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya menolong. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melakukan hal yang berbeda, mengizinkan orang yang bukan Yahudi untuk masuk ke dalam bait Allah, dianggap sebagai pelanggaran besar. Apapun tantangannya, apapun masalahnya dalam kehidupan berjemaat kita, intinya adalah firman Tuhan harus menjadi patron dalam seluruh kegiatan kita. Kita akan berjumpa dengan pribadi yang berbeda, akan mendapat masalah dan tantangan, tapi percayalah kalau kita semua meyakini bahwa saya berpegang teguh pada firman Tuhan, maka yang kemarin Saulus akan menjadi Paulus. Yang kemarin berencana mendatangkan kutuk atau kehancuran akan diubah Tuhan dalam perjalanan tidak terlalu jauh, dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Semua berubah dari rencana untuk membunuh menjadi rencana untuk memberkati. Penderitaan yang kita alami sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di dalam kekekalan, di dalam surga. Paulus ketika menghadapi penganiayaan, dia tidak balik untuk menganiaya atau kemudian melaporkan ulang, tapi dia melihat itu sebagai bagian dari proses di mana dia sedang dibentuk menjadi sebagai seorang pelayan. Mari buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang siap menderita. Kalau ada hal yang tidak begitu membuat kita nikmat, mari kita hadapi sebagai orang percaya, berjiwa sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, kalau kita menyerahkan seluruh hal itu kepada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan yang terbaik untuk kita, untuk pribadi kita, untuk persekutuan kita. Selamat mempersiapkan diri menderita untuk Kristus. Percayalah bahwa penderitaan-penderitaan yang kita akan alami akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita ke depan. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk bijaksana dalam setiap perkara. Mari, meski di dalam berbagai macam tantangan, jangan lemparkan tuduhkan kesalahan kepada orang lain. Mari kita berdiri sebagai pribadi yang bersama-sama bersiap untuk menderita demi pekerjaan Kristus. Kristus ada di sini dalam persekutuan kita, dalam pribadi kita. Berhati dan berpikirlah seperti Kristus. Jangan berhati dan bertindak seperti orang-orang Yahudi. Di beberapa waktu yang lalu saya katakan ada 3 kacamata yang sedang ada dalam perjalanan hidup manusia. Pertama, ada 3 mata. Mata orang buta yang selalu pasien meminta supaya disembuhkan. Itu ada dalam jemaat kita. Mata yang kedua itu matanya Tuhan Yesus yang selalu melihat ingin menyembuhkan. Tapi ada mata yang ketiga, matanya orang Farisi dan ahli Taurat. Kerjanya cuman salah itu, tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Matanya hanya tertuju kepada penghakiman saja. Berhenti memiliki mata seperti itu. Mari kita memiliki mata seperti orang buta tadi, ingin dipulihkan, ingin disembuhkan. Lalu kemudian kalau bisa mari kita gunakan mata Kristus. Setiap orang butuh pertolongan. Pakai gereja ini sebagai lembaga pengampunan dosa untuk menjadi gereja yang menggereja. Gereja yang menggereja itu tidak membuang orang yang bermasalah. Gereja yang menggereja itu adalah merangkul mereka yang sedang dalam pergumulan. Gereja yang menggereja adalah gereja yang berpikir bukan pada persoalan pribadi. Gereja yang menggereja adalah berpikir tentang bagaimana gereja ini akan lebih baik ke depan. Baik itu sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, juga sebagai jemaat. Berkali-kali saya katakan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan pelayannya. Ada banyak gereja yang bisa ditempati melayani seperti Paulus. Tapi kita bersyukur bahwa kita berjumpa dan kita diperkenankan bersama. Itu bagian yang diatur oleh Tuhan. Dan kelak kalau dalam perjalanan pelayanan ada hal-hal yang tentu kita tidak mengerti, mari kita bersama sebagai orang-orang percaya untuk membicarakannya di dalam ikatan cinta
dan kasih Kristus. Percayalah, dalam sekejap saja Saulus bisa berubah menjadi Paulus, dan juga bisa dalam sekejap saja Paulus bisa kembali menjadi Saulus. Tapi kita tidak mengharapkan yang demikian.